Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarja Riyatma dengan NPM 2375808. Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Lampung. Baik, di sini saya akan melanjutkan ya lab 3.1.14 mengenai feeding information from SSL certificate. Jadi kita akan menemukan informasi dari sertifikat SSL ya. Tujuannya melihat informasi sertifikat pada host. Pada host, akses informasi sertifikat terperinci, lalu gunakan alat analisis SSL dikali, gunakan kali itu untuk mengumpulkan informasi sertifikat. Oke, selanjutnya kita sedikit menjelaskan. Jadi sertifikat SSL ataupun TLS sertifikat itu menyediakan dua fungsi ya. Yang umum yaitu pertama, sertifikat ini tuh menyediakan cara untuk memvalidasi kepemilikan situs web oleh orang-orang yang mengaksesnya. Lalu kedua, sertifikat ini tuh menyediakan sarana untuk mengenkripsi komunikasi antara klien dan server sehingga tidak dapat dibaca ataupun diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu sertifikat juga menyediakan informasi yang diperlukan untuk koneksi terenkripsi yang aman ke situs web melalui protokol HTTPS. Lalu sertifikat digunakan di balik layar saat pengguna menjelajahi internet. Nah, dalam kebanyakan kasus, pengguna tidak menyadari bahwa sertifikat tersebut sedang digunakan. Pengguna baru menjadinya jika sertifikat hilang, kadaluarsa ataupun salah konfigurasi. Informasi sertifikat dapat dilihat secara lokal untuk situs web yang saat ini ditampilkan dengan mengklik icon gembok di samping URL di perambang. Oke. Nah, di sini kita perlu mengenai kali Linux ya, VM, lalu akses internet. Yang pertama kita akan melihat informasi sertifikat pada host ya. Beberapa sertifikat SSL itu disimpan secara lokal di host jaringan. Jadi memungkinkan komunikasi yang aman antara host dan server. Lalu host menyimpan sertifikat perantara dan root sebagai bagian dari proses autentikasi SSL. Nah, kita bisa melihatnya seperti ini ya. Nih, kita kan sudah masuk di NetAcad nih. Kita klik View Sheet Information, connecting secure. Nah, nih bisa kita lihat di sini. Menggunakan organization Amazon ya. Nih, command name-nya www.netacad.com. Dari tanggal berapa, tahun berapa, expirednya, ya. Seperti itu ya. Ini berlaku masa berlaku ya, masa berlaku. Terus domainnya Amazon. Ini ya, kalau domain ini ya. Lalu apa yang kedua? Lihat sertifikat yang tersimpan dalam sistem operasi. Nah, di sini kan kita menggunakan Windows nih. Jadi Windows itu memiliki aplikasi manajemen keamanan yang merupakan bagian dari konsol manajemen Microsoft. Jadi kita bisa masukkan komen ini ya. Kita coba.
di short. Coba kita di sini ya. Oh benar. Jadi di sini ya. Sertifikat. Hmm, Nah, ini ya. Jadi, nah jika dikali seperti ini, kita buka dulu VM-nya. Kita dikaliin ya. Kita start dulu. Tunggu ya. Jika dikali kita dapat menemukan sertifikat itu di slash url slash share slash sertifikat slash mozilla open with view file. Nah ini ya. Kita tunggu ya. Nah kita masukkan kali ntar tunggu ya. Masuk ke terminal. Oh belum. Kita coba tekan. Kita coba lihat sini ya. CD, oh kita masuk dulu baru kita bisa lihatnya. CD itu. Nah coba kita ls. Wow, lalu ls menentry ya sertifikat. Kita coba lihat dulu proses informasi dan sertifikat root dikali akses holder. Nama berkas sertifikat root merujuk pada otoritas sertifikat yang memberikannya.
ini ya, kita sudah bisa melihat nih sebanyak ini. Lalu selanjutnya akses informasi sertifikat terperinci secara online. Citi ataupun sertifikat transparansi adalah framework terbuka untuk memantau dan mengaudit penerbitan sertifikat SSL ataupun TLS ya. Jadi CT sendiri itu mewajibkan semua otoritas sertifikat otoritas yang dipercaya untuk mencatat semua sertifikat yang dipublikkan ya, diterbitkan dalam log yang tersedia untuk umum. Dalam OSIN, Citi dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang sertifikat yang digunakan oleh suatu organisasi atau domain tertentu ya. Jadi kita masukkan di ini saja. Nah, contoh metacat.com ya. Di sini mencantumkan informasi lengkap untuk sertifikat yang diterbitkan untuk netaka.com ya, dengan subdomain terkait. Lalu kalau kita klik mengarah kemana dia? Jadi perhatikan bahwa ini crt.sid ini dia menampilkan beberapa banyak dokumen yang tidak kita pengguna keterampilan oleh semua norma. Jadi sertifikat namanya dimulai dengan dev dan strike ditunjukkan bagi pengembang yang bekerja pada situs web skills portal. Oke. Lalu SSL install ini kali. Jadi kita menggunakan analisis SSL ya di kali. Kita akan memiliki kali toolsnya. Sudah, kita udah mulai masuk. SSL gunakan copy. SSL scan. Oops. Ini ya. Scan, lalu ada SSL dump. Sudo SSL dump kali cd titik
SSL dump SSL scan tadi menanyakan layanan SSL untuk menentukan sandi apa yang didukung. SSL dump kok lama ya? Coba kita mulai dari SSL H. SSL rise kita lihat di laporannya cara nggak di situ, ternyata di sini SSL. Nah, di sini ada SSL dump, SSL H, SSL can, split. Nah, seperti ini. Jadi SSL dump itu digunakan untuk menganalisis dan mengkode lalu lintas SSL ya. Kalau SSLH ini digunakan untuk menjalankan beberapa pelayanan pada port 443, lalu split digunakan untuk aktifkan serangan MITM ya, man in the middle, pada koneksi jaringan terenkripsi. Yang SSLize ini menganalisis konfigurasi SSL server yang dengan menghubungkannya. Oke, selanjutnya install AHA sudah PT update. Jadi SSL kan alat untuk pengintaian ya, kali yang akan mengumpulkan informasi tentang sertifikat SSL yang terkait dengan domain. Nah, kita di sini menggunakan utilitas lain disebut dengan AHA ya. Jadi kita akan menginstal AHA. Aplikasi AHA ini membuat berkas HTML standar yang menangkap keluaran perintah terminal ke berkas HTML standar. Jadi AHA itu menangkap kode, warna, dan format dasar apapun dari keluaran perintah. Jadi aplikasi ini itu dia menentukan format sendiri. Yuk kita coba. Kebetulan sudah saya update, jadi langsung saja kita install. Kali already karena saya sudah menginstalnya ya. Run SSL save the output to HTML cell. Jadi kita akan menjalankan SSL scan ya, scan dan simpan output ke berkas HTML. Dari baris perintah terminal jalankan perintah untuk menjalankan SSL. Oke, kita jalankan ya. Kita pilih SSL scan metacat.com. Jadi muncul ya di sini hasil pemindaian, outputnya diberi kode warna agak terlihat mudah di sini ya, menginterpretasikan tingkat keparahan masalah yang terdeteksi. Latar belakang merah, tidak ada enkripsi yang digunakan.
merah sandi rusak, kuning sandi lemah, ungu sandi anonim. Meskipun SSL Scan menyediakan opsi untuk menampilkan hasil dengan format teks ataupun XML ya, AHA itu memastikan keterbatasan HTML dan pelestarian kode warna untuk menggunakan AHA arah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini kita akan mengarahkan keluaran komen SSL ke AHA, lalu kalikan keluaran AHA ke berkas HTML. Nah, seperti itu ya. Ini kita copy untuk mempersingkat waktu. Oh, di sini belum selesai. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, sudah ya. Ini subjek ini kata kita paste. Bentar. Jadi si SSL scan itu akan menyimpan berkas di direktori kali home seperti Oke, jadi kita bisa mencari berkas dan membukanya dengan Firefox ya. Yang dikeluarkan itu sama seperti yang di terminal ini, namun latar belakangnya berwarna putih. Kode warna asli harus tetap utuh. Oke, lama ya, kita coba lihat di sini. Oke. Firefox. Oke. Kita C ya. Lalu kita ke ls. Nah ini SFA Cert HTML. Jadi Firefox kita membukanya pakai Firefox. Firefox SFA underscore cert.html. Kita coba. Nah, sudah beralih ya. Backgroundnya berwarna putih. Apakah error? Kok tidak ada HTML-nya? Coba kita mana kalimatnya ini. Gimana kalau kita hapus dulu rm -r sfa set .html. Oke ya, sudah nggak ada ya. Kita jalankan lagi. Dari di sini. Nah, harusnya seperti ini tampilannya ya. Nih. Saya seperti ini. Sudah sedikitnya. Sudah ada. Coba. Tidak keluar.
Kenapa? Hmm, tadi sudah saya coba, nggak bisa. Entah. Oh iya belum. Harus di home di root, nggak? Enggak, ya biasa. Kita ulang aja. Tunggu ya. Setelah ini masukkan ke sebenarnya saya sudah pernah mencobanya ya dan berhasil. Ini sama. Apa tunggu sampai selesai? Ini tidak selesaikan com. Coba saya tunggu sampai selesai. Kita tunggu. Lihat apakah ada cara lain untuk
coba ya. Kemarin juga seperti ini, saya lupa bagaimana menanganinya. Nih, kemarin saya sudah mencoba. Kita coba gunakan ini ya, jika tidak bisa kita sudahi. Lumayan lama juga ya. 100. Memang kosong. Oke. Oke, baik. Ternyata kesalahan saya itu saya lupa. Saya kira bisa langsung di chat RLC ya kita hentikan. Ternyata bisa. Ternyata kita menunggu sampai selesai si AH-nya ini ya. Jadi konsepnya itu kita kan sudah menampilkannya di atas. Nah, ini kita masukkan satu persatu gitu. Jadi emang butuh waktu lama gitu. Jadi setelah itu bisa ditampilkan ya. Cukup sampai sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.